A few moments later. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Boswa dengan NIM 4524091077. Saat ini saya sedang membuat video sebagai salah satu pemenuhan dari tugas mata kuliah filsafat ilmu. Topik pembahasan pada video ini adalah ruang lingkup filsafat ilmu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasan terkait materi ruang lingkup filsafat ilmu. Sebelum kita mengenal apa itu filsafat ilmu, alangkah baiknya kita mengenal filsafat itu sendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta dan sophia artinya kebaikan atau kebenaran. Bisa kita artikan cinta atau hikmah. Secara terminologi, cinta dalam filsafat bukanlah seperti gambaran orang yang duduk terasing dari alam yang diangankannya, akan tetapi cinta dalam kebenaran dan atau kebijaksanaan. Jadi teman-teman, intinya filsafat yaitu orang yang cinta akan kebenaran. Dan di sini ada pendapat dari seorang filosof yang bernama Plato. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Jadi teman-teman, simpelnya, filsafat ialah ilmu yang mencoba untuk mencapai suatu pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Filsafat ilmu ialah suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Nah teman-teman, intinya itu filsafat ilmu ialah filsafat yang mengajari dan meneliti seluas mungkin segala sesuatu tentang apa itu hakikat ilmu. Nah, di sini ada juga yang dibilang ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti dan benar-benar memahami. Ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang digunakan untuk menjelaskan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan itu. Adapun menurut para ahli tentang ruang lingkup filsafat ilmu, yang pertama tentang hal mengerti, syarat-syaratnya dan metode-metodenya, dan yang kedua tentang ada dan tidak ada, dan yang ketiga menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, yang keempat hakikat manusia dan hubungannya dengan sesama makhluk hidup, yang kelima Tuhan tidak dikecualikan. Dalam filsafat, kegiatan mencintai pengetahuan atau kebijaksanaan itu dilakukan dengan mempertanyakan sesuatu secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat dipahami dengan demikian sebagai upaya terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Karena itu, filsafat dengan sendirinya didentik dengan cara
cara atau metode berpikir yang selalu mempertanyakan segala sesuatu tentang kritis dan mendasar. Nah, dalam materi ruang lingkup filsafat ilmu, ada juga disebut cabang filsafat. Meskipun telah dibatasi oleh ruang lingkup, filsafat ilmu memiliki pembahasan yang sangatlah luas. Oleh sebab itu, para ahli membagi bahasa atau bidang studi filsafat ilmu menjadi beberapa cabang. Aristoteles umpamanya memasukkan ke dalam bidang filsafat diantaranya yaitu logika, estetika, psikologi, filsafat politik, filsafat, dan matematika. Ia mengelompokkan bidang filsafat pada 3 bagian, yakni yang pertama, filsafat spekulatif atau ilmu-ilmu teoretis. Yang kedua, filsafat praktis atau ilmu-ilmu praktis. Dan yang ketiga, filsafat atau ilmu produktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan filsafat psikologi, filsafat fisika, dan filsafat matematika. Filsafat psikologi yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan proses mental, baik normal dan abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Yang kedua, filsafat fisika. Filsafat fisika yaitu cabang filsafat ilmu yang fokus membahas tentang zat dan energi. Yang ketiga, filsafat matematika. Filsafat matematika yaitu cabang filsafat ilmu yang mengenai tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan produsen operasional yang digunakan dalam penjelasan masalah mengenai bilangan. Nah, teman-teman, dalam materi ruang lingkup filsafat ilmu ada juga disebut cara berpikir filsafat. Berpikir secara filosofis adalah berpikir dengan ketat dengan mempertimbangkan penalaran atau penarikan kesimpulan secara hati-hati. Berpikir secara filosofis itu adalah memberikan penjelasan tentang dunia, tentang manusia, tentang segala sesuatu, termasuk tentang bagaimana cara manusia mengetahui. Adapun manfaat belajar filsafat yaitu belajar filsafat secara mendalam akan membentuk kemandirian secara intelektual, membangun sikap toleran terhadap perbedaan sudut pandang, dan membebaskan dari jeratan dogmatisme. Nah, teman-teman, selain cara berpikir filsafat, ada juga ciri-ciri berpikir filsafat ilmu. Yang pertama, reflektif dan analitik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan mendasar. Yang ketiga, menyelidiki etika ilmiah. Yang keempat, mencari kesempatan universal. Dan yang kelima, kritik terhadap ilmu pengetahuan. Sekian video singkat saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.